Halo Sobat Anggrek. Untuk video kali ini judulnya adalah panen keiki dari batang dendrobium yang sudah mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan sirna dimakan usia. Pada masa jayanya, anggrek jumbo dendrobium ini tingginya lebih dari 2 meter. Ini cuplikan videonya. Nah, gendut ini kaget Bu ya, dia sampai batangnya udah gede gini. Daunnya juga sampai sama dengan telapak ibu. Sok coba ibu telapaknya. Gini. Oh, gini. Tuh kan hampir sama tuh. Tuh. Iya. Ya, ini tingginya sudah 2 meter lebih. Iya, 2 meter ya. Nah, apalagi nanti bunganya di atas itu minimal 50 cm itu panjang bunganya nih. Jadi siapa tahu nanti kan berbunga lebih banyak lagi. Ini jarang ya ada anggrek Sampai 2 meter ini perlu. Dan ini anggrek dendrobium. Dendrobium warnanya merah kecoklatan. Itulah tadi kunjungan dari grup pertanian yang sudah tayang videonya. Tanaman anggrek dendrobium ini dulunya mempunyai batang yang sangat tegak, berdiri kokoh, setinggi 2 meter. Tapi dengan bertambahnya waktu, sekarang terlihat batangnya tidak berdaya seperti ini. Ini batangnya keropos, kosong, dan mati seperti ini. Tetapi anehnya, di bagian ujung dari batang dendrobium ini tumbuh baby anggrek atau keiki yang baru dengan akarnya yang sangat lebat seperti ini, sobat. Ini suatu mujizat, keadaan alam yang sangat menakjubkan, di mana batangnya sudah keropos, sudah mati, sudah tidak berdaya seperti ini, tetapi masih bisa menghasilkan anakan anggrek yang baru seperti ini. Keiki pun tumbuh di bagian pangkal dahan dendrobium ini. Di sini pun tumbuh keiki, kelihatan dengan batangnya yang agak tebal seperti ini, dan tinggi pohonnya pun ini sudah setengah meter ada nih, sobat. Jadi induknya sudah tua, tetapi masih bisa menghasilkan anakan baru yang akan menggantikan posisi induknya semula. Di batang anggrek ini pun tumbuh keiki baru di ujung pangkalnya seperti ini. Ini pun sudah sangat tinggi pohonnya dan siap dipindahkan ke dalam pot. Batang dendrobium ini walaupun sudah keropos seperti ini, tetapi bisa menghasilkan bunga seperti ini. Nah, ini kemungkinan ini bunga terakhir yang ada di batang yang sudah keropos ini. Nah, ini terlihat masih bisa menghasilkan bunga walaupun batang utamanya ini sudah keropos seperti ini. Dan ini keropos ya, sobat, tapi masih tetap bisa menghasilkan bunga. Ini pun terlihat batangnya sudah lembek kayak gini tuh, sudah tidak berdaya. Di ujung batang dendrobium ini
tumbuh 3 keiki baru. Keikinya akan saya potong di sini menggunakan knip tank atau tang lancip. Saya akan potong di sini. Nah, seperti berikut. Ini sangat keras sekali. Walaupun bagian bawahnya sudah keropos, tapi bagian atasnya ini masih kuat. Nah, ini sobat, hasil potongan keikinya. Ini tinggal dibagi 3 supaya masing-masing bisa ditanam ke dalam pot. Inilah bentuk keikinya sobat. Dari ujung batang dendrobium ini saya dapatkan 3 keiki baru yang siap dipindahkan ke dalam pot. Ini terlihat akarnya sangat lebat seperti ini, dan daunnya pun sudah agak banyak. Nah, untuk sobat anggrek semua yang mempunyai batang dendrobium yang sudah membusuk, biarkan saja di tempatnya dan disiram setiap hari. Nanti tunggu beberapa bulan akan timbul keiki seperti ini. Dan ini bakal anggrek baru. Jadi yang tuanya mati, yang mudanya bisa tumbuh kembali seperti ini. Nah, keiki ini bisa dipindahkan menjadi 3 tanaman baru. Keiki yang pertama saya akan potong di bagian sini. Nah, ini hasil pemotongan keikinya. Nah, ini ada keiki baru. Nah, ini sobat, pemotongan keiki yang pertama. Nah, di sini akan saya potong untuk mendapatkan 2 keiki berikutnya. Nah, sobat, sekarang jadi 3 keiki. Yang pertama, ini keiki yang kedua, dan ini keiki yang ketiga. Dari ujung batang dendrobium yang sudah mati batang utamanya, ternyata ini bisa menghasilkan 3 generasi berikutnya berupa keiki atau baby anggrek. Inilah 3 keiki yang siap untuk dipindahkan ke dalam pot. Keiki yang satu ini tumbuhnya di dasar batang, dan cara melepaskannya adalah dengan cara dipotong bagian pangkal batang ini. Sebelum dipotong, maka arang-arangnya disingkapkan dulu untuk mempermudah pengambilan keikinya. Nah, ini adanya di pangkal batang. Ini batang utamanya ini sudah membusuk, tapi di pangkal batangnya timbul keiki yang siap dipanen. Tadinya saya mau menggunakan pisau, ternyata ini sangat keras batangnya, maka saya akan coba menggunakan knip tank. Nah, sekarang saya akan coba membelahnya menggunakan knip tank semacam ini. Ini sangat keras sekali, nempel ke dasar batang induknya. Nah, ini ternyata menggunakan knip tank ini lebih mudah ya sobat. Dengan dicongkel sedikit demi sedikit, ini akan terlepas juga nantinya.
Nah, ini sudah terangkat sebagian, sobat. Tinggal bagian utamanya belum. Nah, saya akan coba di bagian atasnya. Nah, ini sobat, akhirnya saya bisa memotong atau melepaskan kaki ini dari batang utamanya. Kaki terakhir yang akan saya potong adalah yang ini. Saya akan motongnya di bagian ini, di yang lebih panjang sedikit dari akarnya. Nah, kurang lebih akan saya potong di bagian sini, sobat. Nah, inilah kaki yang kelima yang berhasil saya potong, dan semuanya siap untuk direpotting. Selanjutnya, kelima kaki yang sudah dipotong tadi akan saya repotting ke dalam 5 pot yang sudah disediakan. Caranya seperti biasa, pot ini diisi oleh arang-arang yang ukurannya besar dulu, supaya batangnya bisa tercapit atau tidak bergerak lagi. Nah, kurang lebih setengah pot sudah diisi dengan arang. Selebihnya kakinya disimpan di atas arang yang sudah disediakan dan langsung dikubur lagi dengan arang. Nah, pas bagian dekat batangnya kita paksakan diberi arang supaya kedudukannya tegak. Nah, sekarang kedudukannya sudah tegak, sudah berhasil saya masukkan ke dalam pot. Sebelum dimasukkan ke dalam pot, saya akan potong dulu batangnya sedikit supaya bisa muat di dalam pot. Nah, ini kira-kira seperti ini dudukannya, dan langsung diberi arang. Nah, ini pun saya akan potong sedikit di bagian ujungnya supaya masuk semuanya ke dalam pot. Nah, seperti ini, sobat. Nah, ini tinggal diberi arang saja. Yang ini pun demikian. Nah, ini bagian atasnya diberi arang yang kecil-kecil supaya si akarnya bisa melekatkan ke arang ini. Nah, ini kira-kira bentuk repotting yang kakinya kecil. Berikutnya pun sama demikian. Bagian bawahnya diisi dulu dengan yang agak besar. Jadi bagian pot diisi dulu arang kira-kira setengahnya, baru kakinya dimasukkan. Nah, ini bagian atasnya diisi dengan arang yang kecil untuk menutupi rongga yang ada di dalam arang yang besar. Nah, kurang lebih seperti ini repotting yang kedua ini. Nah, ini kaki kecil yang ketiga, potnya sudah diisi setengahnya, lalu kakinya diletakkan di atas arang yang sudah diisi, dan sisanya ditimbun lagi dengan arang sampai full. Nah, ini repotting yang ketiga untuk kaki yang kecil, dan terakhir adalah repotting untuk yang kaki besar ini.
Ini semua potnya harus direndam dulu beberapa jam supaya kelembaban di dalam pot ini bisa lebih tinggi. Jadi ini sebelum dikasih arang direndam dulu beberapa jam atau seharian juga boleh, supaya kelembabannya ada di dalam pot ini. Setelah diisi arang kurang lebih setengahnya, maka kekinya diletakkan di atas arang ini, lalu ditimbun lagi dengan arang sampai full. Kelima kekinya sudah direpotting. Langkah berikutnya adalah pemberian pupuk padat alami non kimia yang terdiri dari seprihan kulit pisang yang dijemur dan gerusan kulit telur. Inilah pupuk padatan yang biasa saya berikan buat tanaman anggrek saya supaya tetap subur. Caranya biasa saja, disebarkan ke semua pot seperti ini. Semua disebarkan. Ini dilakukan hanya pada awal-awal saja, supaya ruang yang kosong di antara akar akan terisi oleh pupuk padatan ini, sobat. Dan ini sudah terbukti bisa menyuburkan semua tanaman anggrek yang saya pelihara. Padatan kedua adalah serbuk kulit telur yang sudah dihaluskan. Ini pun sama, disebar merata saja seperti ini. Nah, ini diberi pupuk ini berkala. Pemberian pupuk padat ini dilakukan setiap kali repotting. Nanti 3 bulan kemudian diulangi lagi. Nah, selanjutnya ini akan disiram menggunakan pupuk non-organik. Untuk penyiramannya saya lakukan setiap hari sekali menggunakan 3 cairan seperti ini. Yang pertama adalah cucian beras, yang kedua adalah rendaman kulit bawang, bisa bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay. Dan ketiga adalah air putih biasa, air ledeng bisa, air hujan bisa. Dan ini harus di rolling. Jadi jangan setiap hari air cucian beras saja, setiap hari redaman air kulit bawang saja, jangan. Ini di rolling. Kalau bisa ini sehari berikutnya diulang lagi ke yang pertama kali. Nah, sekarang saya akan siram menggunakan air beras saja. Nanti besok menggunakan rendaman air bawang, dan besoknya lagi menggunakan air putih biasa. Ini seperti biasa ya, sobat. Ini dimasukkan ke dalam cerek seperti ini dan langsung disiramkan ke pot. Nah, seperti ini. Ini harus dilakukan setiap hari ya, sobat, supaya menjaga kelembaban. Nah, bereslah sudah pekerjaan repotting, pemberian pupuk padat dan pupuk cair. Dengan diperlihatkannya cara repotting, pemberian pupuk padat, dan penyiraman terhadap keki-keki yang baru dipindahkan ke dalam pot, maka berakhir pula video ini. Semoga ada manfaatnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.